Subhanahu wa ta'ala ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin solihah. Al-Fatihah. Dilanjutkan acara yang kedua, sambutan-sambutan. Adapun sambutan yang pertama, perwakilan dari Madrasah Aliyah dan Madrasah Sanawiyah yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Habibi MPD. Kepadanya Sallallahu alaihi wasallam. Hadratil muhtaromin, para alim, para ulama, sesepuh, bini sepuh, masyarakat Kedung Kaji, tokoh Payangan, Wadulo, dan sekitarnya, wabil khusus segenap pengasuh pondok pesantren Nahdlatul Arifin, wabil khusus Ummul Ma'had Nahdlatul Arifin, wali murid, Bapak Ibu Dewan Guru Madrasah Sanawiyah, dan tidak ketinggalan pula regenerasi bangsa, regenerasi agama, siswa-siswi, santriwan, santriwati Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah Nahdlatul Arifin yang selalu kita bangga-banggakan. Kali pertama yang sangat saya hormati karena beliau adalah kakak saya, dan juga Dewan Guru yang telah membimbing teman-teman santri sampai sejauh ini. Ya seenggaknya untuk teman-teman yang mau lulus ini 3 tahun lah seenggaknya, karena masa pendidikan formal itu ada batasnya. 3 tahun untuk yang MTS, untuk yang aliyah 3 tahun, untuk yang kuliah 4 tahun, S1, S2 2 tahun. Tapi itu waktu yang cukup lama bagi seorang guru untuk mendidik murid-muridnya. Tapi sesuatu yang sangat singkat bagi seorang guru untuk menjadikan anak yang soleh solihah, itu sangat singkat. Menjadikan anak pintar itu mudah, tapi menjadikan anak yang soleh solihah niku yang sangat. Bahkan kenapa orang tua itu tidak mendidik anaknya sendiri, selalu menitipkan ke sekolah-sekolah atau bahkan pondok pesantren, karena merasa sangat sulitnya mendidik seorang anak. Ya itulah yang dirasakan 3 tahun ini oleh Dewan Guru ini. Sehingga penting daripada kita semuanya, khususnya masyarakat ingkang rawuh datang majelis sak menika yang sangat dimuliakan Allah, Allahumma amin. Wonten Ustadz Terut bolo kula teng sholawatan watu ulo, dan juga masyarakat ingkang lintunipun, bahwa sangat penting bagi kita sebagai orang tua mendukung adanya sebuah pendidikan yang ada, baik di sekitar maupun di luar sekitar kita. Karena baik itu dong kaji, watu ulo, payangan, bergoh, dong kaji lor, ini seharusnya ada orangnya. Harus sangat jauh berpikir bagaimana seandainya di sekitar sini tidak ada pondok pesantren, atau mungkin kalau sekolah formal agak mudah lah. Kita harus berpikir jauh bagaimana moral daripada anak-anak kita jika jauh daripada pondok pesantren. Ini yang perlu kita pikirkan, bahwa kemanfaatan dari pondok pesantren ini, kemanfaatan daripada sekolah formal yang di bawah naungan Nahdlatul Arifin ini sebetulnya tidak hanya untuk pengasuh. Itu selalu saya katakan di depan teman-teman alumni, wali santri,
apalagi kita yang masyarakat sekitar. Bayang no, lek ning Kedung Kaji niki gak enek pondok, tidak ada sekolah formal di bawah naungan pondok pesantren. Ini yang harus kita pikirkan. Bagaimana moralnya? Tidak bisa dipungkiri itu, tidak bisa. Bagaimana moralnya, akhlaknya seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Kulo, Mas Habib, bahwa insya Allah teman-teman yang berada di naungan Nahdlatul Arifin ini, sejauh kita bisa, sejauh mana kita mampu menjauhkan mereka dari akhlak yang tidak baik, menjauhkan mereka dari perkara-perkara yang di luar syariat. Niku yang penting niku sangat jelas sekali tadi disampaikan oleh kepala sekolah. Anak-anak di sini, Pak. Insya Allah mungkin Dewan Guru yang tahu. Insya Allah perbandingan secara moralitas, secara akhlakul karimahnya dengan teman-teman yang tidak berada di naungan pondok pesantren ini perbandingannya 70-30%. Alhamdulillah kalau di bawah naungan Nahdlatul Arifin ini insya Allah 70% akhlaknya, seenggaknya akhlaknya latih saya. Allahumma. Kalau buat ngomong saya, Pak, karena kita bukan makhluk yang sempurna. Kita bukan makhluk yang sempurna. Niku. Sehingga daripada itu, seperti manfaat atau fadilahnya daripada saya kemarin ziarah itu apa? Ziarah Wali Songo niku. Kenapa pada saat itu Sunan Ampel dipanggil oleh Brawijaya V datang ke kerajaan Brawijaya? Hanya satu alasan Brawijaya pada saat itu, tidak mampu mendidik masyarakatnya mempunyai moral yang baik, sehingga perjudian, minum-minuman keras yang dimana di situ sangat pertama mempengaruhi moral manusia, pembunuhan dan lain sebagainya. Ini gak karu-karuan, sehingga nyeluk Sunan Ampel. Pendidikan moral inilah yang sangat dibutuhkan oleh kita sebagai orang tua. Itu manfaat kula niku golek kisah ziarah niku ngalap niku. Lho kula niku sampai ndonga. Kula baru merasakan sampai ke hati adanya kula ziarah niku baru kemarin, Pak. Ketika di makom Syekh Jumadil Kubro, kula niku sampai koyo gak pengen ngimami tahlil, gak pengen donga. Kenapa? Sangat takut bagaimana jika anak-anak saya ini moral dan akhlaknya di luar kendali kita. Nauzubillahi min dzalik. Sampeyan bayangke dhewe. Kula niku mikir sampai rasane ndasku niku pengen tak tatapne teng napa cara apa kiswah senas kados e. Napa Pak mungkin namine temboke makom niku. Pengen tak tatap nih. Mampukah saya? Mampukah kita sebagai orang tua menjadikan teman-teman ini mempunyai moralitas yang baik secara pribadi, secara nasab? Mampukah kita sebagai orang tua dari nasab kita? Kalau sanjenengan kula nasab kiai, bagi saya nasab yang tidak baik, bisa menjadikan anak-anak ini nantinya mempunyai nasab-nasab yang baik. Oke, orang tua kita semisal kiai, ustadz,
gawe toko, petani. Bisakah kita mempunyai anak-anak yang lebih baik daripada itu? Karena sebaik-baiknya orang tua, Pak, bukan meninggalkan dunia untuk anaknya, tapi meninggalkan ilmu, meninggalkan akhlak, meninggalkan moralitas yang baik. Nih, kulo mbek wong tuane kulo, alhamdulillah sampai detik ini kulo niku gak duwe apa-apa, Pak. Gak ditinggali apa-apa. Tapi ditinggali kayak pondok, kayak santri diopeni. Kulo gak duwe apa-apa, Pak. Alhamdulillah, peninggalan yang sangat baik ya, tapi ya abot banget. Ini, kalau saya selalu bilang kepada anak-anak ini bahwa as-saraf la bin nasab walakin bid'ah. Kemuliaan seseorang itu didapatkan daripada nasab, daripada usaha, bukan nasabnya. Saya punya banyak wali santri yang mana nasabnya tukang beres. Alhamdulillah saya itu seorang tahlil, nasabnya seorang Hindu, bukan dari agama Islam. Tapi saiki baru kayak mondok, baru kayak nganu diakoni oleh masyarakat. Itu kenapa saya berpegang kepada as-saraf la bin nasab walakin bid'ah. Sehingga daripada yang saya sampaikan barusan bahwa pentingnya kita yang pertama mendukung adanya pendidikan khususnya yang ada di Nahdlatul Arifin ini. Penting. Indallah kita sampan ahli wirid, Pak. Lek sampan tahu ngaji hikam, tahu ngaji tasawuf. Setiap wiritan sampan amal sampean, bahkan kowe dadi guru ning kene. Bahkan aku sing mungguhku, aku ngaji ikhya, aku ngaji taklim, tidak bisa, Pak. Tidak bisa dinilai atas nikmat yang Allah berikan. Jangan menganggap bahwa itu kebaikannya sampean, tidak. Jangan menganggap itu kebaikannya sampean. Itu bukan kebaikannya sampean. Itu semata-mata karena adalah nikmat yang Allah kepada kita, yang diberikan kepada kita semua. Wah, aku semulang loh. Ikhlas sampai tahu ngaji hikam, tahu ngaji tasawuf, gak enak apa-apanya. Bahkan saya yang ngaji ikhya sampai detik ini. Sehingga di dalam Al-Quran, napa niku? Mamin musibatin, mamin hasanatin faminallah, kurang lindungi ngot niku, bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan semata-mata adalah atas nikmat Allah, dan setiap ketidakbaikan yang kita lakukan fali nafsi, itu kutuk awake dhewe. Sehingga apa sih amalan yang sinten garwane Kanjeng Nabi niku sing membantu secara utuh dunianya niku sinten nggih? Sing ngekekne kabeh dunia tentang Kanjeng Nabi garwane niku sing gawe berjuang. Siti Khadijah. Sama Pak halnya dengan itu. Mari jangan mengandalkan amal kita atas itu. Atas wah, aku iki. Tapi apa yang kita bisa berikan? Bantu pondok pesantren, bantu sekolah formal, khususnya Nahdlatul Arifin ini bagaimana bisa berkembang pesat, bisa menjadi baik, bisa mendidik anak-anak ini dengan baik. Oh gak malah nyetani, Pak. Oh gak malah PAP pondok ini kepepet. PAP pondok ini tidak maju, PAP sekolah formal ini tidak maju. Gak malah ngoten, Pak. Dari saya tadi mengatakan bahwa setiap amal kita, bahkan guru ini kita ngasih tasawuf, bahkan saya yang setiap harinya ada yang mengatakan niki kalau rodok sombong titik, kulo niku tahu diomong wong, jenengan niku kok gak tahu ndongakne keluargamu dhewe, jenengane kok gak tahu ndongakne awake dhewe, panggah Fatihah kok kanggo wong liya. Kulo niku tahu diomong ngoten. Bahkan saya yang menurut orang itu seperti itu, jangan pernah, bahkan saya tidak pernah menganggap bahwasanya ini adalah kebaikan saya, tidak.
Itu bukan kebaikan kita. Itu semata-mata atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sehingga apa? Pentingnya daripada itu monggo dumateng masyarakat ingkang rawuh dhateng majelis. Kita dukung. Kita dukung. Seperti apa yang disampaikan oleh kepala sekolah tadi. Kita dukung secara penuh. Ya inilah yang bisa kita lakukan untuk kebaikan Allah kepada kita. Mendukung pendidikan-pendidikan. Ustaz Terun dan konco-konco kula syukur juga sering kepayangan. Ayo ajak mereka untuk sekolah formal yang di bawah naungan pondok pesantren. Saya tidak mengatakan di sini kan. Di bawah naungan pondok pesantren. Mbok bilih digawa ini ya alhamdulillah. Saya dan masyarakat ingkang rawuh dhateng majelis menika. Duwe dulur ning kono wis to sekolah ning kene, mbek pondok ning kene. Niku. Itu sebuah sesuatu yang karena sampai membawa anak untuk sekolah, terutama untuk mondok, karena ketika sudah mondok di sini sudah pasti sekolah di sini. Sampean ninggal, Pak, anaknya sampean, karena tidak semua anaknya kiai koyok kula niku dadi wong apik. Makanya kula ngomong as-salaf bin nasab niku anak kiai gak ngaji goblok tenan. Tidak semua anaknya ustaz, anaknya kiai, anak guru niku dadi wong apik. Sehingga apa? Dengan sampean memondokkan anaknya, bahkan tetangga, siapapun lah, keponakan saudara. Sampai gak itu keapian teko anakmu, sampai untuk keapian teko anak yang telah kamu bawa ke dalam pondok pesantren. Niki. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu untuk kita semua sebagai orang tua. Angel, Pak. Didik arek ini ku angel. Saestu. Didik arek ini ku bukan gampang. Menjadikan anak pintar itu mudah, menjadikan anak yang akhlakul karimah niku sing sulit. Pun konco-konco santri yang sangat saya banggakan dan semoga selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Penting. Dari apa kenapa tadi saya menjabarkan dulu kita sebagai orang tua. Suatu saat kalian deh. Kalian itu menjadi orang tua. Bisakah kalian itu meninggalkan sebuah ilmu kepada anak-anak kalian? Ini penting. Lulusan itu gak penting. Apalagi sekarang kalau tidak salah, kalau dulu UAN, ya UAN itu ujian akhir nasional itu kan dihandle oleh pemerintah ya dulu ya. Sekarang kalau gak salah dihandle oleh sekolahan ya. Nggih maksudnya? Dihandle sekolahan ya. UAN itu hal mudah nih. Saya itu mudah nih. Pokoknya sampai melbu, aktif dan patuh kepada guru. Insya Allah saat ini lulus. Karena yang menentukan sekolahan. Pokoknya kowe aktif terus iso ta'zim, akhlak sing sae, kowe nyeneng guru, insya Allah kowe lulus. Tapi lebih daripada itu nih. Nduk, sampean itu nanti akan menjadi almar'ah imadul bilad. Sama lihat orang tuanya sampean. Seberapa kemampuannya orang tuanya sampean. Sampean bisa mengukur itu. Apakah saya akan menjadi seperti orang tua saya? Yang hanya meninggalkan segelintir ilmu saja. Manuto. Lha mesti manuto karo wong tua, sing manuto karo wong tua, sing manuto karo wong tua. Hanya itu. Itu hanya segelintir ilmu. Bisakah sampean nanti meninggalkan perkara-perkara yang baik untuk anak-anaknya sampean? Seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Habib. Jangan berhenti sampai di sini. Sampai yang kelas 3, habis itu yang kenapa? Kelas 3 aliyah, habis itu bekerja. Sampai yang kelas 3 MTS merasa bosan berada di pondok, pengen sekolah sing bebas. Bisakah sampean menahan itu? Niku yang sulit. Sama kan juga punya teman-teman desa. Tanyakan kepada mereka kegiatannya apa. HP-an di luar sekolah loh kalau ngomong. HP-an sudah pasti. Apa manfaat daripada HP untuk kelas sampean? Saya kemarin ngomong tadi pagi ini kulo ngomong kepada pengurus putra dan juga yang teman-teman ya, tidak ada kemanfaatan HP sama sekali. Gitu tergantung sing gunakake. Sampean tanya kepada anak-anak sampean.
Mereka gunakan untuk apa? Berapa persen digunakan untuk ilmu, berapa persen digunakan untuk kebaikan, dan berapa persen digunakan untuk sesuatu yang madorot. Di kelas anak didik saya juga punya banyak teman-teman di desa, sehingga penting nih, untuk sampean yang aliyah melanjutkan jenjang pendidikan di Nahdlatul Arifin ini, yang mana saya selalu ngomong kuliah, supaya ilmumu terjaga secara ukhrawi, tapi kue tidak ketinggalan secara duniawi. Kuliah nih pondok, jangan terbengkalai, jangan istighol fin nafsi, ojo istighol, ojo ketungkul kalau hawa nafsu. Yang kelas 3 MTS tadi sudah disebutkan, lanjutkan pendidikan aliyahnya. Niku, paham teman-teman santri nggih? Paham mbak-mbak nggih? Sama nanti itu adalah ummul madrasah, terutama perempuan. Bukan orang laki-laki yang menjadi madrasah bagi anak. Niku dawuh Kanjeng Nabi. Wong wedok jika sampai terbengkalai dengan hawa nafsu, pikirno piye anak-anakmu mengko, piye nasabku mengko. Nah ini kira penting nih. Tadi sudah jelas disampaikan oleh kepala sekolah. Lanjutkan supaya jenengan tidak ketinggalan zaman. Karena juga penting anak yang kuliah secara napa cara bahasane komunikasi niku napa Mas Abi? Cara ngomong niku apa bahasa rodok gaule? Nah? Interaksi atau public speaking ya? Itu beda, Pak. Makanya penting banget seorang guru yang ada di sini untuk mendidik teman-teman. Artinya mengarahkan mereka kepada seperti tadi kepala sekolah sampaikan. Ini saya sangat senang ini kalau Mas Habib ini. Kalau Mas Habib gak kuliah, juga ini bahasanya gitu. Lo nonton kuliah, kuliah ning pondok iki uga ning UGM. Gak ning kampus-kampus sing wah, UNED dan lain sebagainya. Ning pondok kuliah iki. Tapi leadership tadi ada bahasanya. Ini adalah sebuah kemajuan zaman. Ojo kowe panggah ya nyong dadi kepala desa, ya pokoknya maju lah bareng-bareng. Apa? Jangan sampai. Nahdlatul Arifin harus bisa mencetak public speak yang luar biasa. Ya kula, nggih. Aja mbok tiru le. Arek-arek niku kadang-kadang sok niru kula. Wah, gaul baru kuwi semiran. Aja mbok tiru, kemampuanmu jek adoh wae aku le. Lho kula niku kuliah 8 tahun lho. Gak terima 4 tahun lho saestu. Saking barokah aku, sing wisuda kudu aku le, Mbah Yai Anwar. Lho, lak wis lah. Lho aja mbok tiru, gak mampu kowe. Tiruan piye? Sing mbok tiru iku sing apik-apik tok ae. Lho kula niku tau duwe anak sing model niru kula. Saestu wis tak omongi bolak-balik angel. Lho kowe angel kowe le, gak nutut kowe niru aku le. Tiruan sing apik-apik. Lho aku masih gak tahu mlebu kuliah. 8 tahun niku karena saya tidak pernah masuk. Loh, saya punya dasar yang lebih baik daripada kuliah pada saat itu. Kula ujian, ditelepon kali guse kula ploso ning ndi. Derek dawuh dalem tasik ujian, metu saiki. Loh. Aku gak pikir video, tenan, metu aku ujian. Tak tinggal ujian. Dasar saya adalah kula mati urip derek dawuh guru kula. Pada saat itu padahal Gus Pandu Mas ya. Belum sing dawuh kiai. Cara sing dawuh kiai saya pernah punya masalah dulu dengan bapak dan saya mengatakan kepada bapak, lek jenengan ajeng mbeleh kula siap. Lho kowe gak mampu lho, kowe diomongi bapakmu, Pak sing malah mbok patani bapakmu. Ngene. Kowe gak mampu nderek karo aku. Jadi masih kula kuliah 8 tahun tidak pernah masuk. Ya seenggaknya gak kalah lah kalau Mas Kabik sing S2. Leadership, public speaking, gak kalah kula. Tapi kalian anak-anakku sekalian harus mampu mengimbangi, bahkan harus lebih daripada Mas Habib, daripada Neng Latif dan Gus Ulum. Jelas tidak bisa kamu lebih daripada saya.
Sombong temen. Iya tuh kudu sombong. Wong niku kadang-kadang kalau ya kudu sombong didik lah. Nih. Tapi itu, jadi sampean harus melanjutkan. Di sini niku tidak hanya nganu, niku aja suwi gak apa. Mumpung nek dhewe niku kula niku setahun niku paling ketemu ping pisan tok Mas Abi. Pas istighosah kalih pas perpisahan. Ya iso ngomong ning kowe karena saya nganu Pak. Kula niku wonge baik di formal ada Pak Iqbal dengan Pak Afif nih kita kan. Wis kono lah pondoke diurusi, pokoknya mlaku. Ora usah ruwet-ruwet. Kono sing formal diurusi. Pe antri sekolahane maju ketika ada permasalahan yang masih bisa diselesaikan selesai nih kono wis. Lek gak bisa menyelesaikan baru golek kula. Oh, penak-penakan. Makanya kula niku jarang ngomongi bocah-bocah di formal niku jarang, Pak. Sekarang di pondok saya gak repot ngomongi arek-arek. Saya panggil ketika ada salah satu anak semisal asrama ada masalah, saya panggil ketuanya kayak di beresi. Penak nih kula niku. Pun. Jadi anak-anakku sekalian, sampean harus benar-benar mampu menjadi orang tua yang meninggalkan ilmu bagi anak. Wes toh, sampean tidak usah istighol, ngomong istighol fin nafsi mau apa ketungkul dengan hawa nafsu. Gak usah ketungkul. Karena apa itu hanya kesenangan semata, hanya kesenangan semata. Sampean pengen kuliah ning Jowo gaul wah. Mboten gaul blas kuliah ning Jowo niku. Kita ini ku dikatakan gaul ketika nanti sampean wis duwe anak, sampean bisa mendidik anak-anak sampean menjadi anak-anak yang luar biasa. Muga-muga kuwabe dadi anak-anak sing luar biasa fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma amin. Kula niku ning kuliahan, kula niku dilalah nggih. Dilalah niku kula niku gak patek seneng. Gak patek seneng pada saat saya kuliah iku kumpul atau bangga dengan kula niku sampai dikatakan sombong, Pak. Teman-teman saya kumpul semisal. Ini lho kumpul kanca-kanca niku jok sombong. Saya biasa dikatakan sombong. Padahal saya kuliahnya di luar. Karena uripe kula niku ning di ujian, ning di tasih teng kampus metu saiki. Lek musuh ploso, Pak. Lek wis muni metu ploso niku gak adoh insyaallah kalih orang Madura. Lek jenenge santri sak bajing-bajingane wong, lek musuh kiai, wah ndrosot niku hebate. Lho kula, Pak, tante dites kalih guru kula. Kowe santriku nggih, pedahmu tinggalen ning kono kowe mlaku wae. Wis laku iki lho. Nggih, kula pada saat itu ditinggali kali sepeda motor mantan mertua, nggih, sing gak sido dadi mertuaku. Ya. Calon mantan. Satria F pada saat itu 19 juta. Yo tak tinggal, Pak. Tenan, lek ploso ditinggal. Lah lek kedung kaji dikonok nih, waduh. Gak terima ditinggal. Santri kedung kaji maksudnya. Santri kedung kaji lek santriku rene yo kowe mlaku teko kono gak malah rene malah melayu rono kayak gowone barang iku. Lah niki. Niki bedane kula mbek sampean bocah-bocah niki. Kula gak patek kegi biyen kuliah ning Jowo niku. Saesti. Kegi niku gak patek wah. Gak heran, gak nganu kuliahnya. Terus sampean lihat orang-orang yang ada di orang-orang yang sangat luar biasa. Gus Ulum ning Latif. Sinten? Mas Habib. Bahkan Pak Puh niki kuliah ning pondok kuliah ya. Lho Pak Puh niku aja mbok kira gak kuliah Pak Puh niku kuliah teng pundi? Teng pundi Pak Puh teng Kediri napa monjoe? Teng adan-adan kuliah di pondok ini urusan pondok pesantren ini leh. Makanya kowe ojo apa yang mereka tinggalkan kepada orang tua ilmu dan ilmu kudu penggawean. Nah ini Pak Indi. Ini Pak ya nek. Wah bantai kowe pengen kerja. Paham? Ya, ini Pak ya. Kowe kudu terus ning kene. Jeneng Ripai ini kok iki ada jeneng Ripai ya masyarakat e. Kula niku dilalah duwe jeneng Ripai ruwet wonge. Biyen Ripai Cirut juga koperasi dulure kula ya ruwet kaya kowe kuwi.
Jadi kanca-kanca santri bahwa nggih sing semangat lek mau belajar, nggih, paham nggih? Apa motivasinya? Satu, sampean harus meninggalkan anak-anak sampean nanti ilmu, karena anak yang hebat didasarkan kepada orang tua yang hebat. Lah wong tuane gak hebat, gak apa-apa wong tuamu gak hebat, didiken awakmu saiki, nasabmu merasa tidak baik, wong tuamu merasa tidak baik, rubah. Mulai sekarang saya harus menjadi suatu saat nanti orang tua yang baik untuk anak-anak saya. Didikan awam, ojo malah alah wong tuaku koyo ngono, paling enggak aku ya adoh koyo ngono. Lu ojo ngono. Lu wong tuaku iki hebat, tenan. Wong tuaku hebat karena kesombongane aku hebat. Ya akhirnya mek klopo tok ngoten iki kula. Kula ngomong wae teng kanca-kanca santri pengurus putih, aku mondok 12 tahun iki koyo mulih niku gak apa-apa. Saya ngomong kepada teman-teman yang sudah khatam ikhya. Saya 12 tahun di pelosok. Apapun yang Gus saya dawuhkan, saya lakukan. Insya Allah. Merasa pulang itu tidak membawa apa-apa. Masa belum cukup nyapo. Kok aku biyen ning pondok gak tenanan, nyapo kok aku biyen ning pondok gak ngaji sing tenanan, gak golek ilmu sing tenanan. Kok Sultan Baudin 12 tahun. Nah kok kowe lagi 3 tahun wis aduh. Pengen nyawang kono, pengen rono, pengen sepeda motoran. Nyapo ke awakmu iki. Paham ya? Kalau usah pengen ngono kuwi. Pun. Paham napa mboten iki? Sing lanang paham? Wajahmu santri dong kaji sen wis wajahe kusut, sing ganteng ora. Sing semangat le, paham ya? Semangat, paham? Dadi wong iki kudu sing dibanggakan ngono le, aku gak patek ganteng. Kula yakin iki paling sing ngadus mek wong 3 budal iki. Gak gawe minyak wangi gak. Ya seenggaknya apa? Sing dibanggakan kesemangatan golek ilmu. Seenggaknya iku kudu duwe sesuatu yang dibanggakan. Pun hanya itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih kepada semuanya. Karena sejauh ini telah membimbing anak-anak kami. Tadi disebutkan oleh kepala madrasah bahwa terima kasih juga kepada komite. Niki komite itu apa sih? Komite itu adalah penyambung antara madrasah setempat dengan masyarakat. Niku kok jenenge komite. Bukan penentu kebijakan tapi adalah penyambung bagaimana hubungan baik dan tidaknya antara sekolahan dengan masyarakat. Niku tugas daripada komite, sehingga terima kasih kepada Dewan Komite yang rawuh di majelis ini. Saya yakin sejauh ini hubungannya saya Mas Habib nggih. Sulung saya nggih ngapunten kula rada kok barang rada cangkolan, rada nglamak kalih Mas. Ya piye? Dadi atine nek kok niku tanglet niku lek sae nggih alhamdulillah, lek mboten sae nggih jenenge wong niku unggur mangkola wala tangdur mangkola. Deloken apa sing diomongnya aja delok sing ngomong. Masih sing ngomong adike sampean pokoke manfaat ya digawe ngoten. Semoga kangkang dadi dumateng mas-mas kawula. Alhamdulillah hubungan masyarakat dengan pondok dengan kalih formal saya Ustaz Zainal nggih, Pak Yit nggih. Kalau dari komite, tapi komite ini kalau rahasia ini. Jadi komite ini napa nggih? Asal tembak saja. Asal tembak. Saya Pak Yit, saya nggih Ustaz Zainal, saya. Berarti kan jawab saya berarti kan beliau juga bertanggung jawab. Apa enak? Karena gak mungkin gak jawab saya. Jadi Dewan Komite ini adalah sesuatu beliau ini Dewan Komite adalah penting. Ini sepak terjange. Jadi wong sing paling ikhlas di antara kita ini bukan Dewan Guru, ojo bangga-bangga sampean dadi Dewan Guru. Termasuk kiai-kiai ojo bangga, termasuk kula niki. Makanya kula gak gelem nyebutne kiai, saestu. Kula gak gelem. Sing paling abot dadi guru niku apa? Ilmune setan sing paling ampuh siji riya.
Nek tau ngaji hikam tasawuf niku Mas. Koyok-koyok awake dhewe niki uripe niku gak diterima amal ibadah dhewe kali Gusti Allah. Riya to. Kula yakin budal rene kula mawon, budal rene wah dengan bangganya koyok-koyok. Saithik wae riya. Lho kadang-kadang ngomong, aku ini gak gelem dadi kiai. Iki jeneng ngati riya. Wah, tasawuf luar biasa. Lho angel to. Makanya aja bangga. Sing paling ikhlas di antara kita ya dewan komite ini. Kenapa? Beliau bekerja menyambungkan pondok, menyambungkan formal, menyambungkan yayasan dengan masyarakat. Tidak pernah mengatakan apa yang dilakukan. Loh, gila. Gak tahu ngalah bayaran. Jangankan bayar, mengatakan saya itu komite. Tidak pernah saya yakin. Saya itu menyambungkan, beliau bekerja di balik layar. Makanya kula niku selalu mengatakan dengan teman-teman alumni pengasuh pondok Nahdlatul Arifin niku Ibu, Gus Amin dan Gus Suluk, 3 ini saja. Sultan niku kudu pengasuh. Soalnya apa? Gak pantas. Sombongnya ra karo-karuan. Sombong gak iso, sombong iya. Makanya kalau teng kanca-kanca alumni kedung kaji, gak enak Imadul Ma'had sapa? Imadul Ma'had kedung kaji pertama Ibu, sing keloro Gus Amin sak keluarga, sing ketelu Gus Suluk. Ini yang selalu saya tancapkan kepada teman-teman alumni. Soalnya abot, Pak. Abot. Kalau mau melak tanggung jawab abot. Jadi enak api, sing paling abot niki untuk dewan guru ya. Entek dewan guru niki cekelen dadi dewan guru niki. Dadi dewan guru ojo mek sekolah nuntut gaji, sekolah nuntut ojo. Soalnya guru nasional ini wis mulai menambah kepada kades. Kades nuntut jabatan lebih tinggi iki wah. Wis angel hati wong saiki gini kok. Dewan guru niku sing kudu mbok pikirne. Saya kemarin di Sunan Gunung Jati. Di Sunan Gunung Jati saya ketemu anak didik saya dulu di pondok. Loh, Pak, sungkem teng kula. Yang saya pikirkan apa? Dadi wong tuwa, dadi guru sing abot apa? Bukan hanya saat 3 tahun di sini. Bukan hanya 3 tahun sampai mengajar, 6 tahun mengajar, 10 tahun mengajar. Tapi bagaimana nasib anak-anak ini setelah nanti keluar dari pondok pesantren. Ini yang paling susah. Makanya kalau kemarin ketemu anak saya di Gunung Jati, saya piye? Nasibmu piye? Soalnya nasib elek, Pak. Sing kedosan gurune, Pak. Tenang, sing kedosan gurune. Wong tua dinasab masalah sholat niku lek mboten itu ya tanggungane wong tua niku pada saat sampai anak menikah. Setelah itu kalau wong wedok ya tanggungannya wong lanang. Bagaimana mendidik istrinya? Loh, lek wong guru gak iso, Pak. Lek guru makan aja bangga-bangga sama dadi guru. Nasibe anak-anakmu iki piye sakwise teko kene? Ngono lho. Apa meneh sampai tidak tertata anak-anakmu ini sholatnya intinya fil ukhrawinya. Kalau sampai tidak tertata, sing dihisab adalah gurunya. Niki para asatid niki wah ojo bangga men. Ojo wah sesuai dengan wah saya itu saya opo. Wis enek sing teko saya aja enek Gusti Allah pentungi kowe soalnya malaikat. Sing abot niki lho. Makanya bagaimana solusinya? Kalau niku nate macak pengen dadi koyok salah satu gus sing ada nang Indonesia niku. Suwantai koyok gak duwe beban. Tapi gak iso. Suwantai pokoknya kita berusaha sebaik mungkin dan tapi rasanya koyok sik kuat kok seperti ini. Gus abot. Aku sik kepikiran sik wedi lek piye lek bocah-bocah niki kok mulai kok pondok gak sampai sukses. Ya emang semua itu di luar kendali kita. Tapi kan ada ukurannya, sebatas mana kita berusaha. Kan sing angen niku. Oke, sampai mendidik setiap hari 3 tahun gak apa rodok suwi niki nggih. Iki kan buka berarti alhamdulillah. Pas engko berarti iki kan makme pas buka nggih. Istighosah di sini. Nah nggih, istighosah kok istighosah kan buka bersama kan? Ya. Kamu bapak istighosah rodok cendek. Sing abot niku wau. Bagaimana
bagaimana sampean bisa mendidik anak-anak sampean ini nanti setelah di sini. Ini kan, ojo bangga dengan karakternya sampean, dengan sing abot niku. Kulo gak iso, Pak. Sampai detik ini belum bisa. Oke, sampean 3 tahun mengajar anak-anak ini mendidik mental dan moralitas. Tapi sudahkah sampean niki segi berusaha? Sudahkah sampean setiap hari waktunya minimal sehari 5 waktu mendoakan anak-anak ini kirim tawasul? Kulo tekok teng guru-guru formal. Niki. Makanya sebatas mana kita berusaha ini kulo yang perlu kita pikirkan. Lho kadang-kadang anak-anak nuwakal lho. Kadang-kadang niki kula nate ngapunten Ibu kula critakne. Kula niku nate nggih mboten nyeneni, nggih mboten nganu. Di Ibu niku nate ajenge masrahaken dina teng tiyang sepahe. Wah soalnya jenenge dina niku. Saniki angel bal mari kumat maneh. Sampai Ibu niku telepon ke orang tuanya. Ini saya juga pernah menunggu salah satu guru dari sekolah. Saya tunggu di rumah beberapa tahun lalu. Saya pengen artinya tabayun atau musyawarah tentang mendidik anak. Sampai salah. Kalau sampai matur teng Ibu, jenengan salah, Bu. Ketika jenengan mendidik anak, terus anak itu uang dididik, terus dibalekne ning wong tuwa. Kula niku sampai ati mboten nyalahke, omongan kali Ibu ngoten. Terus apa gunanya kita mendidik? Lah lek sing dididik arek bocah kaya ripai meneng-meneng kabeh sing napa sing alim-alim meneng niku. Lho terus ning ndi tugas awake dhewe? Tadi saya mengatakan bahwa kebaikan dari Allah. Terus apa tugas kita sebagai pendidik? Nah ini kalau nanti sampai salah. Ketika menjadi seorang guru, merasa tidak mampu mendidik anak dikembalikan kepada orang tua, lek kalau salah. Jangan sampai di sini terjadi. Kenapa? Kalau dikembalikan ke orang tua sampai secara musyawarah, semisal niki dos pundi saene. Lah niki bukan mengembalikan. Niki artinya musyawarah. Jenengan tasih pecatus kali sekolahan napa mboten? Lek kalau tasih pecatus kali sekolahan, nggih jenengan kudu sing pasrah kali sekolahan. Ini tabayun atau musyawarah dengan orang tua. Lek langsung niki gak mampu kula kembalike teng jenengan. Waduh, lha kuwi tugase guru apa? Lah iki lho. Sing angel niku teng mriku, makane kula aja Bu, lha iku dina niku jimate awake dhewe. Ampun. Ya sak mampune. Tapi alhamdulillah orang tuanya menyadari pun bunyai. Ya iki wong tuane sakjane ketokane ya dok ngono pisan, sumpek pisan. Pun kula pasrah teng jenengan mawon. Waduh. Ajenge jenengan apa akan nah iki lho iki, Nduk. Wujud seorang guru ya. Abote kuwi aja petiti dadi murid iki. Dadi guru niku abot. Tak balekne meneh. Dadi guru niku abot. Kowe dibalekne ning wong tuamu nyalahke, wong tuamu nyalahne ning gurune. Lho gak dibalekne kowe nyumpek ini kene. Kayak telo ae. Lah iki lho. Iya lek wong tuamu paham. Oh nggih mboten napa-napa kula didik mawon ki ambak. Kadang-kadang wong tua iku wis kula pasrah. Lha kan bingung terus tak apakne. Tapi ingat Gusti Allah niku dawuh dateng Kanjeng Nabi bahwa wis Muhammad lek gak iso kowe didik sebaik mungkin dongakno ora usah mbok gepuki wis dongakno. Ya itu. Saya minta kepada semuanya yang hadir di sini sebagai orang tua, kita doakan anak-anak ini fit tawasul, fit ba'da shalah, fil istighosah. Nah, iki lho. Istighosah niku dalam rangka apa? Ojo dalam rangka muga-muga arek ini lulus. Dalam rangka muga-muga anak-anak kita ini kelas 3 khususnya menjadi anak-anak yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Sehingga dengan ridhonya Allah, keputusan mereka setelah adanya sekolah di sini tepat melanjutkan sekolah di sini atau sekolah yang di naungan pondok pesantren. Tepat. Niki intinya acara ini adalah istighosah sebagai seorang guru, sebagai orang tua untuk
mendoakan, minta kepada Allah karena wis mendidik 3 tahun, yaitu kemampuan kita untuk di tingkat aliyah semisal, di tingkat madrasah sanawiyah semisal, yaitu 3 tahun itu itu adalah sebuah usaha, sebuah kesemangatan, jerih payah daripada dewan-dewan guru mulai. Mek mau bales puisimu kok pas perpisahan. Makanya kalau ngomongin lagu apa? Mayada, lagunya Mayada apa jenenge? Apa? Sing dinyanyikan arek kan? Mayada lagunya mana? Apa? Piye? Belahan jiwa kan? Guru belahan jiwa ya. Nah, lek kula lek nganu kuwi mesti nelongso, Pak. Nelongso. Lah iki nyanyian iki mek nyanyekne pas perpisahan tok. Kok gak kowe bandino nyanyi kuwi ngono lho. Budaya sekolah guru belahan jiwa. Ngene. Dadi gurumu seneng. Tapi dinyanyekne 3 tahun pisan. Padahal perjuangannya guru niku masya Allah luar biasa pun muka-muka kuwabeh dadosaken amal ingkang sae indallah Allahumma amin wa indan nas Allahumma amin ridhoillah bi syafaat Rasulillah lahumul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Ngapunten kepada semuanya apabila yang saya sampaikan berlebihan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya nggih terutama nek kesinggung ngapunten soalnya omongannya kula mesti nyinggung wong. Nggih ngapunten ingkang kathah muga-muga dados perkawis ingkang sae sing kula sampaikan. Insyaallah saking kula wabillahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau dihaturkan terima kasih. Dilanjutkan acara yang ketiga istighosah kepada Al-Mukarram Romo Kiai Haji Nur Kholik Sidik dihaturkan. Kutubul Kabir Rasyahir Rasulullah Muhammad Rasyahir radhiyallahu anhu Hadrati min jami' awliya Tisha al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Hayyu ya Qayyum ya Hanan ya Mannan ya Dzal Jalali wal Ikram. Inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika bi nabiyyika nabiyyir rahmah ya nabiyallah ya rasulullah ya habiballah. Inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika ma'asal hajatina hadhihi ya Allah. Allahumma zid ma'asasan tarbawiyatan nahdhatal arifin wa madarisaha takriman wa tashrifan wa mahabatan wa birran wa manfaatan linnas wa anta ja'al talamidaha wa asatidaha minas shalihin wa shalihat wa min ahlil mujahidin fi sabilillah wa anta rizquna rizqan halalan thayyiban wa amalan shalihan mutaqabbala wa ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa dhanban maghfura wa hajjan mabrura.